Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang mulia, kita bersyukur, kita memuji, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi petunjuk kepada kita, yang memberikan hidayah kepada kita untuk tetap memperhatikan agamanya, kita tunaikan kewajiban kita, dan kita lanjutkan pengajian kita dengan senantiasa membaca, mempelajari ayat-ayatnya. Malam ini kita mulai lagi pada ayat yang ke-52 dari surah Al-A'raf. Jadi ayat 52 di surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa laqad ji'nahum, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka bikitabin, satu kitab atau kitab, fassalnahu, kami telah menjelaskan atau kami telah menerangkan dia, kami telah mengulang-ulang penjelasannya, ala ilmin, berdasarkan ilmuku, hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat, lil mu'minin, liqaumi yu'minun, kepada kaum yang hendak beriman. Kita lihat, perhatikan apa yang dibicarakan di ayat ini, kita hubungkan dengan ayat yang lalu, ayat yang sebelumnya ini. Di ayat yang sebelum ini, ya, Allah sudah membicarakan, menyampaikan bagaimana kesalnya, bagaimana penyesalannya orang-orang yang ketika dia sudah di dalam neraka. Sampai disebut, Allah katakan, mereka berteriak minta, sangat bermohon kepada orang-orang yang beriman agar dapat diberikan air walaupun seteguk, bisa diberikan makanan untuk meringankan rasa lapar, rasa hausnya di dalam neraka. Namun jawaban orang yang beriman sesuai dengan aturan yang memang sudah diajarkan oleh Allah kepada orang yang beriman, bahwa makanan dan minuman surga itu haram bagi orang kafir. Nah, sesudah itu Allah berbicara selanjutnya, mengapa hal itu semua terjadi sampai penyesalan yang begitu tinggi dan tidak dapat pertolongan walaupun dalam artian sekecil-kecilnya, sehingga dikatakanlah bahwa mereka memang selama hidup tidak tahu diri bahwa mereka dibina, diajak untuk selamat. Tapi karena mereka dalam hidup ini mereka memang tidak berpikir untuk itu. Bagi mereka orang kafir seperti itu di dunia ini, ya bagaimana bisa enaklah begitu, bagaimana kita bisa nyaman, bagaimana bisa kita mengalahkan orang lain. Itulah pikiran mereka. Sehingga ejekan dan penghinaan kepada orang yang beriman sampai mati mereka tidak hentikan. Sampai di neraka bertemu dengan resikonya, sampai dia berteriak minta makanan, minta air minum, dijawab bahwa itu permintaanmu haram. Sesudah itulah baru Allah berkata, walaqad ji'nahum bikitabin, sesungguhnya kami mendatangkan kepada mereka kitab. Apa maksudnya? Coba-coba Pak,
Pikir baik-baik. Bukankah selama hidup ini Allah sudah mendatangkan kitab sucinya ini. Nah, ini yang Allah ulang-ulang. Ini mereka sampai demikian. Jangan salah menanggapi. Selama hidup manusia di dunia, Allah sudah mendatangkan kitab. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau penyesalan seperti itu terjadi, itu akibat daripada penyimpangan dan penyelewengan mereka dari kitab sucinya. Itu akibat daripada mereka menolak, tidak percaya dengan apa yang diungkap-ungkap oleh Al-Quran itu. Nah, Allah bilang, saya sudah datangkan kitab fassalnahu. Kata-kata fassalnahu artinya kami sudah memperjelas semuanya. Kami ulang dan memperjelas terus. Tidak ada yang tidak jelas di dalam kitab suci. Allah sudah memperjelas sedemikian rupa sampai diulang keterangan itu supaya lebih cepat bisa dimengerti. Allah menjelaskan hal itu semua, dan Allah katakan semua itu kami jelaskan ayat itu ala ilmin, itu berdasarkan ilmu, bukan mengada-ada, bukan menduga-duga, bukan istilah seperti yang kita istilah khurafat, takhyul yang hanya sifatnya menghayal-hayal, mengada-ada. Itu tidak, itu ala ilmin, atas dasar ilmu. Ilmu siapa? Ya ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang mendatangkan Al-Quran itu. Jadi kitab yang Allah datangkan itu dengan berbagai penjelasan yang kita lihat di dalamnya itu berdasarkan ilmu Allah. Nah, pada saat kita bicara tentang akhlak umpamanya, maka Allah tahu ini yang bagus, ini yang cocok bagi hambaku, ini yang menyelamatkan. Bicara tentang hukum dan aturan, ini yang bijaksana, inilah yang adil, yang jujur. Itu semua sudah dengan ilmu Allah itu. Sehingga tidak ada sedikit pun yang Allah sampaikan di dalam kitab suci itu yang dapat kita sorot, yang dapat kita tantang dalam arti bahwa kita anggap itu ya tidak benarlah begitu. Itulah yang maksud Tuhan. Kami jelaskan itu berdasarkan ilmu. Nah, itu hudan wa rahmah. Itu petunjuk. Petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk? Supaya kita tahu mau jalan kemana. Itu kan petunjuk. Petunjuk artinya supaya kita tahu kalau jalur ini ke surga, jalur ini ke neraka, kalau ini dosa, kalau ini pahala, kalau ini baik, kalau ini jelek, kalau ini mulia, kalau ini hina. Itulah hudan. Bagaimana kita hidup supaya aman kita di akhirat. Itulah petunjuk Allah. Bagaimana kita berbuat supaya dapat berkah dari Allah. Itu petunjuk. Bagaimana kita menghapus masa lalu yang kotor, yang dosa. Itu cara dan petunjuknya ada. Itu namanya hudan. Petunjuk. Kalau orang ikut petunjuk pasti aman, pasti selamat. Tapi orang yang mau jalan dan tanpa petunjuk, tanpa pedoman, pasti kesasar, pasti sengsara, akan bertemu dengan macam-macam kesulitan. Nah, lalu disebut lagi warahmah. Itu rahmat. Apa maksudnya rahmat? Itu tanda bahwa Allah cinta, Allah senang, Allah sayang. Kenapa dikatakan rahmat? Karena kalau memang kita ikut dengan petunjuk itu, kita selamat. Allah sayang kita supaya kita jangan celaka, jangan rusak. Allah sayang kita. Quran yang Allah turunkan itu rahmat. Itu rahmat. Jadi jelas sekali bahwa Allah mengatakan, kalau sampai tadi sebelum ini dibicarakan tentang bagaimana nasib celakanya itu orang-orang yang sampai masuk dalam neraka yang kita sudah baca di ayat sebelum itu. Inilah yang memperjelas
Karena memang kata Allah, saya sudah kasih kitab suci. Jadi tidak usah lagi menuntut macam-macam. Jangan macam-macam kita menganggap bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak cinta, tidak sayang. Kita yang tidak mau disayangi. Kita tidak mau ikut petunjuk. Sangat-sangat benar. Kalau memang kita sengsara karena kita tidak ikut petunjuknya. Dan ini untuk siapa? Itu liqaumi yu'minun. Itu untuk orang yang mau beriman. Siapa yang mau beriman dapat rahmat. Siapa yang mau beriman dapat petunjuk. Nah, kemudian setelah itu apa yang Allah katakan lagi? Hal yanzuruna illa ta'wilahu. Nah, kalau dilihat susunan kalimatnya mengatakan hal yanzuruna, adakah yang mereka tak nantikan? Bisa juga bukankah tiada yang mereka nantikan illa ta'wilahu, kecuali takwilnya itu. Apa yang dimaksud takwilah? Dipahami menurut ilmu bahasa Arabnya dulu. Takwilahu dalam susunan kalimat seperti ini mempunyai arti. Arti takwilahu artinya kesudahannya. Akibat kesudahannya. Takwilahu dalam susunan kalimat ayat seperti ini artinya bukti kebenarannya. Itu takwilahu. Jadi bukankah tidak ada yang mereka nantikan kecuali bukti kebenaran daripada Al-Quran. Yang dinantikan tidak ada lain kecuali kesudahan. Apa kesudahannya? Nanti terbukti betul ada surga, betul ada neraka. Ya, betul orang kafir itu sengsara dan betul sekali orang yang beriman itu sukses. Bahagia betul masa depannya orang yang beriman. Itu takwilah itu. Itu takwilnya artinya kesudahannya dan itulah bukti kebenaran daripada Al-Qur'an. Jadi Allah bilang begini, ini orang yang tidak mau beriman ini sesungguhnya itu tidak ada yang dia tunggu itu kecuali hanya mau melihat kebenarannya nanti dia lihat. Itu maksudnya nanti dia lihat. Akan dia lihat itu bagaimana takwilnya itu, kebenarannya itu Al-Quran. Atau kesudahannya itu. Apa ujung daripada dosa mereka. Bukankah Allah selalu berfirman bahwa ujung dari semua dosa ialah neraka. Bukankah Allah selalu menghimbau, menyeru kita bahwa jalan kebaikan dan amal saleh itu ujungnya itu surga. Nanti kita di akhirat bertemulah kita dengan dua tempat. Itu penjelasan Al-Quran. Di akhirat itu cuma dua. Surga, neraka. Tempat nikmat, kesenangan. Tempat sengsara, tempat menderita itu neraka. Tempat enak itu surga. Dan ini sudah diulang-ulang. Jadi Allah katakan kalau orang kafir itu memang selama ini selalu saja beralasan untuk tidak menerima kebenaran Al-Quran itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur kata Allah, kalau mau kamu jujur, yang ditunggu itu ujungnya saja. Tunggu nanti, tunggu. Tunggu ujungnya. Bukti kebenarannya nanti dia lihat. Itu yang dia mau tunggu itu karena tidak mau menerima. Tunggu resikonya kalau dia dosa. Jadi diulang kembali. Hal yang zuruna. Kalau dalam susunan kalimat bahasa Indonesia kita supaya cepat dipahami. Bukan kata ada yang mereka tunggu. Illa ta'wilahu. Atau bisa, adakah yang mereka tunggu selain daripada ta'wilnya? Apa makna ta'wilahu? Bukti kebenaran daripada Al-Quran. Atau kesudahan daripada apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apa kesudahannya nanti akan terbukti itu kebenaran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datanglah takwilnya Al-Quran. Pada hari terbuktilah, pada hari di mana terbuktilah apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena pasti terbukti. Di hari terbukti, di hari takwilnya Quran itu datang, yaqulul ladzina nasu min qabl, berkatalah
orang-orang yang lupa sejak dahulu. Dari dahulu artinya yang lupa dari dulu. Orang yang lupa sejak dulu, orang yang lupa dulunya. Ada ucapannya nanti orang yang lupa. Apa yang dimaksud lupa? Orang yang tidak perhatikan. Orang yang tidak perhatikan. Jadi akan berkatalah nanti ketika datanglah takwilnya Al-Quran, berkatalah orang yang dalam hidupnya selalu nasu, lupa, tidak perhatikan. Apa dia berucapkan? Dia akan berkata, qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Telah datang Rasul kami dengan membawa kebenaran. Jadi maksudnya itu nanti akan diucapkan itu. Itu namanya dipaksakan oleh keadaan untuk mengakui bahwa memang benar itu apa yang Quran bilang. Kita nanti akan dipaksakan. Pada akhirnya semua manusia durhaka, semua manusia kafir itu akan beriman. Tapi itu di dalam ajaran Al-Quran mengatakan ini iman yang seperti ini dikatakan la yanfa'una iman, tidak ada manfaatnya, iman yang terlambat. Kenapa dikatakan iman yang terlambat? Karena imannya itu muncul setelah menerima risiko, setelah melihat kenyataan. Makanya kalau kita beriman, ya kita yakini sajalah. Artinya begitu kita percaya kepada Allah, terserahlah Allah bagaimana pengaturannya kepada kita. Nah, jadi orang-orang kafir itu berkata, qad ja'at rusulu rabbina bil fahal lana min syufa'a, maka adakah bagi kami penolong? Ini satu, cari penolong. Penolong siapa? Mau dapat apa di akhirat? Siapa yang bisa menolong kita? Mau panggil siapa? Nah, orang-orang yang pernah kita ikuti justru dia malah lebih takut lagi untuk kita ikuti, untuk kita tuntut. Adakah kita punya penolong? Fayashfa'u lana, lalu dia bisa menolong kami. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Quran nanti di surah-surah lain kita akan melihat itu. Orang-orang yang pernah diikuti dituntut oleh orang yang pernah mengikut kepadanya. Orang yang pernah ikut pasti mengatakan, kau ini yang saya ikuti, bagaimana ini? Orang yang pernah diikuti pasti berkata, jangan ya tuntut saya, sama Jeki, saya ini juga sengsara, jangan cari-cari kepada saya. Sampai orang yang pernah berkata, orang-orang yang begitu besarnya penyesalan sampai ada ayat mengatakan ketika terjadi kasus seperti ini, apa yang dia ucapkan? Ada ayat mengatakan, kalau begini keadaannya Tuhan, arinal ladaini minal jinni wal ins, di ayat yang lain, tunjukkan saya ke Tuhan, apakah itu jin atau itu manusia, adallana, yang pernah menyesatkan kami Tuhan. Tunjukkan saya tuh, mana itu orang yang pernah saya ikuti salah. Mau dia apa? Naj'aluha tahta aqdamina, supaya saya injak-injak dia di bawah telapak kaki. Elok na rese. Tempo na turilino ko di raiki, hukumnya melok na rese. Saya sandal tu di akhirat, ya atau prepat dong tapi ya na rese. Saya mau injak Tuhan. Mau dia apa? Untuk diinjak. Liyakuna minal asfal, supaya dialah yang paling rendah. Gara-gara dialah. Nah, itu kasus seperti itu kita akan bertemu dengan keterangannya dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, bahwa betul terjadi tuntut menuntut dari orang yang mengikut kepada orang yang diikuti, dan pada akhirnya terjadi kesimpulan setelah mereka bertengkar tuntut menuntut, ada datang keputusan dari Allah. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Orang yang dituntut juga berkata, jangan dituntut saya. Sama-sama kita orang celaka, tidak usah. Sudahlah, tidak usah kami dituntut. Kita semua celaka.
Akhirnya terjadilah penyesalan pada diri kita sendiri. Au nuraddu. Dia minta kedua kalinya. Au nuraddu, atau adakah jalan kami dikembalikan? Berapa? Kalau bisa Tuhan kasih kembali maka di dunia. Kasih pula mak dulu. Fana'mal. Lalu kami melakukan sesuatu ghairal ladzi kunna. Bukan lagi yang pernah kami lakukan. Artinya pulangkan saya ke dunia Tuhan. Saya akan merubah sifat lagi. Saya tidak mau berbuat lagi Tuhan seperti itu. Tuhan bilang, kad khasiru anfusahum. Sungguh telah merugikan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah dari mereka apa-apa saja yang mereka pernah ada-adakan. Sudah hilang. Jadi mereka minta, kalau bisa ada yang menolong kita, tolong. Mana orang yang menolong kami? Mana dia itu? Tidak ada. Ada hadis Nabi mengatakan ketika itu kita pada saat kita dalam kondisi seperti ini, layanduranna ayyamini wa shimal. Kita coba menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita tunggu-tunggu. Siapa tahu ada orang yang datang dari kanan. Lihat dari kanan, tidak ada datang. Menoleh ke kiri, tidak ada juga. Apa yang dia lihat? La yara illa ma qaddamat yadahu. Menurut Nabi, tidak ada yang terlihat kecuali apa yang memang kita pernah kita kerjakan sewaktu hidup di dunia. Kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, semua yang pernah kita kerjakan itu yang kita lihat. Terus bagaimana? Wala yanzurunna ila qudami. Coba-coba kita melihat ke sana, ke depan. Coba, siapa tahu dari jauh dari sana bisa ada datang. Dia lihat dari jauh, ke depan melihat. Nabi mengatakan, fala yara illa nara jahannam. Ternyata yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya itu ternyata nara jahannam. Yang terlihat dari depan itu ternyata api neraka jahannam yang terbentang di depan matanya. Ini penting. Ini bukan cerita sekedar cerita, tapi ini sudah merupakan nasihat inti dalam kehidupan kita beragama. Karena seperti ini kan sudah pasti ini merupakan nasihat. Karena kalau nasib kita seperti ini lalu terjadi betul seperti itu, apalah jadinya kita? Ya celaka pasti. Jadi kita ulang kembali. Dia bilang saja, kembalikanlah kami ke dunia Tuhan. Ini orang mau kembali ke dunia. Apa mungkin bisa kembali ke dunia? Mana orang bisa pulang ke dunia? Dunia sudah habis. Sudah gulung tikar di dunia. Tidak ada lagi dunia. Tidak ada dunia. Dan orang mati tidak pulang-pulang lagi. Orang yang mati syahid saja. Ini orang yang mati syahid saja. Minta kepada Allah. Ya Allah, kalau bisa kasih pulang lagi di dunia supaya saya bisa berperang agama lagi sampai mati kak kembali. Karena enaknya kurasa saya mati syahid. Tuhan bilang sabar kau. Keputusanku bahwa orang mati tidak bisa pulang ke dunia lagi. Sampai dia bilang, kalau bisa Tuhan, apa yang saya lihat dan saya rasakan sekarang ini, kalau bisa diinformasikan ke dunia. Turunlah ayat, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Turun ayat. Kasih tahu orang-orang, keluarga orang ini, bahwa orang yang mati di jalan Allah itu sesungguhnya itu tidak mati. Dia hidup di sisi Allah, tapi kata Allah, kau tidak tahu bagaimana hidupnya di sana. Yang pasti bahwa dia di sana enak. Itu yang Allah sampaikan. Jadi ini tadi orang kafir minta supaya dipulangkan ke dunia. Mau pulang ke dunia, tidak ada kesempatan, tidak ada dunia, tidak ada lagi. Habis jatah usianya dunia sudah. Terus apa maumu? Fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami mau berbuat supaya bukan lagi perbuatanku yang lalu. Itu pengakuan.
Minta ke dunia supaya dia bisa berbuat yang sudah tidak seperti lagi perbuatannya yang selama ini. Dia maulah supaya merubah sikap, maulah supaya ya baik-baiklah dulu-dulunya ya nakal sudah sopan-sopan, maulah malas mau jadi rajin. Iya, begitu maunya. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Mau berbuat. Di ayat yang lain permintaannya itu dijawab oleh Allah. Jawaban Allah di ayat yang lain mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah saya telah memberi umur kepadamu? Hitung-hitung umurmu. Hitung-hitung umurmu. Coba hitung umurmu. Kalau kita mau jujur memikirkan waktu umur kita, kadang-kadang kebaikan itu kalau dikerjakan dan ikhlas betul-betul bisa dengan mengerjakan satu hari kita berbuat baik dengan perbuatan kita itu kan kalau Allah nilai kan bisa kita selamat. Bagaimana kamu ini bertahun-tahun di dunia, apa yang kau lakukan? Coba pikir. Orang kalau mau baik dan sadar bisa dalam satu hari berbuat sudah cukup. Kalau betul positif dia mau baik. Tapi kau bertahun-tahun tidak. Nah, lalu di situ Allah mengatakan, "Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Dengan umur yang saya berikan itu sadarlah orang yang mau sadar. Satu. Ingat umur. Sudah. Kalau sudah umurnya disuruh ingat, tambah susah lah, karena dia pasti dia tahu sendiri kalau menurut keterangan agama itu orang di akhirat, kita di akhirat itu ingat betul itu apa masa lalu kita. Allah kasih ingat kita apa yang kita pernah kerjakan. Teringat semua, tidak ada yang terlupakan. Betul-betul jelas itu kita ingat, oh dulu memang saya pernah begini, oh dulu, waduh saya pernah begini, aduh saya pernah begini. Dan itu memang Allah yang kasih begitu kita supaya kita mengaku sendiri. Di samping memang ada tuntutan-tuntutan untuk lebih memperjelas penyesalan kita. Nah, jadi Tuhan bilang, bagaimana umurmu? Yang kedua, dalam ayat itu mengatakan, waja'akumun nadhir, sudah pernah ada peringatan, sudah ada orang yang menyampaikan peringatan kepadamu. Kalau bilang rasul, ya rasul ada. Kalau bilang rasul tidak ada pewarisnya rasul. Ketika rasul meninggal, ada pewarisnya, ada ulama, ada guru agama, ada orang yang menyampaikan dakwah. Bagaimana kamu? Apa memang tidak pernah dengar dakwah? Itulah masalah. Nah, jadi sudahlah. Dia mau kembali ke dunia. Itu Allah katakan, qad khasiru anfusahum. Sudah jelas orang itu merugikan diri mereka. Sudah pasti rugi itu. Siapa yang dirugikan? Diri kita sendiri yang kita rugikan. Karena yang berbuat itu kita. Ya kita yang merugikan diri kita sendiri. Kenapa dikatakan rugi? Karena semua petunjuk kita lewatkan tanpa diikuti. Rasul datang, tidak ikut. Nasihat datang tidak diperhatikan. Akhirnya habis jatah umur, tidak ada apa-apa. Pulang menghadap Allah tangan kosong. Tidak bawa nilai, amal tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan beramal kalau tidak beriman? Tidak ada iman, tidak ada amal tanpa iman. Bagaimana kita dikatakan beramal saleh padahal kita bukan orang yang beriman? Apa jadinya hidup ini? Habis jatah umur sudah pulang menghadap Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan. Pulang dengan tangan hampa. Hampa, tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan di hadapan Allah. Karena habis usia, tidak ada yang dapat kita anggap sebagai satu nilai. Ya kita ke akhirat lah begitu. Kesimpulannya sampai kita di akhirat tidak bawa apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau orang mati tidak bawa apa-apa, bagaimana menurut Nabi? Ada hadis Nabi yang sering kita sampaikan dalam nasihat-nasihat ketika ada orang meninggal. Ceritanya begini, Nabi mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, orang mati tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka samalah halnya orang yang melintasi lautan tanpa perahu. Bagaimana kita melintasi lautan? Apa karena pintar tidak perlu pakai perahu?
Pintar berenang sehingga tidak perlu pakai perahu. Kuat berilmu. Apa arti ilmu? Apa arti kepintaran? Kekuatan apa? Iya, kepintaran apa? Ilmu apa yang bisa diandalkan kalau namanya mau melintasi lautan tidak ada kapal, tidak ada perahu, tenggelam. Pasti terhempas. Tidak mungkin kita bisa selamat dengan hanya mengatakan pintar berenang. Sampai di mana pintarnya berenang kalau lautan mau dilintasi dengan tidak ada perahu? Seperti itulah menurut Nabi ketika orang sudah meninggal dalam keadaan kosong daripada kebaikan, pasti gagal. Nah, jadi kita kembali, wadalla anhum ma kanu yaftaru, dan hilanglah dari mereka, hilang, lenyap. Apa yang lenyap? Maka nu yaftarun, apa yang pernah mereka ada-adakan, apa yang mereka anggap-anggap dulu diada-adakan, berhala hilang. Kenapa dikatakan diada-adakan? Berhala itu kan diada-adakan, dianggap-anggap hebat. Ya, semua yang kita pernah agung-agungkan di dunia, semua yang kita pernah besar-besarkan di dunia, ternyata sampai di akhirat tidak ada. Karena sifatnya akhirat itu, ciri khasnya akhirat menurut Al-Quran itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harta, tidak ada anak. Kalau memang ponis kita sudah celaka, sudah. Harta, anak tidak ada, sudah. Jadi terjadilah itu. Hilanglah yang kita pernah bangga-banggakan. Hilang. Orang yang pernah berkata, yang merasa pernah kaya di dunia tapi nasibnya ternyata dia celaka di akhirat, bukan orang kaya semua celaka. Artinya kalau memang di dunia pernah dia kaya tapi ternyata nasibnya celaka di akhirat, dia berkata ma'agna anni malia. Itu dalam ayat ma'agna anni malia, betul-betul tidak berguna lagi hartaku, tidak menolong saya hartaku. Mana mi teringat betul itu, kayanya saya di dunia, dikagumi betul saya di dunia. Dari semua sisi orang melihat saya sebagai orang kaya. Kenapa hari ini saya begini miskin? Seteguk air minum saja tidak punya. Pakaian tidak punya. Pakaiannya apa? Pakaiannya api. Kutiat lahum siyabum min nar. Allah bilang, saya guntingkan api, baju, tapi baju api. Api yang kita jadikan pakaian. Bagaimana? Kita di akhirat begitu. Di dunia katanya saya kaya. Kalau saya berpakaian di dunia, wah bayangkan. Mana orang yang lebih kaya dari kita? Jadi ma'agna anni malia. Terus apa lagi? Kalau kebetulan dia pernah pejabat, tapi bukan semua pejabat masuk neraka. Kalau di waktu dia di dunia pejabat lalu banyak dosa, apa jadinya? Halaka anni sultania. Hilang betul, binasa betul. Betul-betul pangkatku, kekuasaanku tidak ada artinya lagi. Mana mi orang yang saya bisa perintah di sini? Di dunia satu kali saya nasengete kada hilek mataan nami, kedo-kedo anjing nami, kedo nite lupa mak jama. Itu karena pangkat, karena kekuasaan, karena jabatan. Orang kalau melihat kita, semua orang taat. Banyaknya orang yang cari peluang untuk dekat sama kita. Karena kita di dunia penguasa umpamanya. Tapi di hari ini mana semua ini orang yang pernah saya perintah. Halaka anni sultan. Hilang di pangkat. Sementara kita menjerit kesakitan dalam keadaan sangat menyesal. Tuhan bilang, malaikat khuzuhu, ambil itu. Tangkap itu mereka. Jepuk nih roh. Fagulluhu, bebat dia. Ikat dia dengan rantai sabu'una zira'an. Itu satu rantainya orang yang disiksa tadi seperti itu. Itu 70 hasta menurut Al-Quran. Setelah diikat Tuhan mau diapa? Tsummal ja'ima sallu. Kemudian luncurkan masuk ke neraka. Itu kita temui yang seperti itu kalau kita banyak baca-baca Quran. Kita kembali. Allah tadi mengatakan dalla anhum ma kanu yaftarun. Hilang, tidak ada manfaatnya lagi. Semua yang kita pernah ada-adakan, karena semua yang kita anggap itu menentukan ternyata tidak menentukan. Yang pernah kita anggap baik ternyata tidak baik, itu namanya diada-adakan. Yang kita anggap benar ternyata tidak benar, kita saja berkata benar padahal salah menurut Allah, itu namanya yaftarun. Itu diada-adakan saja. Barulah setelah ini Tuhan panggil lagi kita. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya.
Inna rabbakum lewat. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Masuk lagi penjelasan selanjutnya mengingatkan kepada kita untuk kembali memperhatikan hebatnya kekuasaan Allah. Allah ungkap lagi kekuasaannya supaya dengan itu kita tidak selalu menolaklah begitu, tidak macam-macam kalau dipanggil kepada agama. Tuhan bilang, sadarlah, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah. Siapa itu Allah Tuhan kamu? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana penciptaan langit dan bumi itu? Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Di sini dalam arti 6 hari dipahami dan dimengerti betul oleh para ulama ahli bahasa dan ahli tafsir Quran. Ini maksudnya 6 hari, bukan hari seperti yang kita hitung 12 jam, 24 jam, bukan begitu. Karena di sini Allah mengatakan langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Hari yang kita tahu selama ini karena ada putaran matahari, ada timbul dan tenggelamnya matahari. Itu hitungan kita sampai bilang matahari. Hari, kita bilang hari karena ada mataharinya. Bagaimana bilang hari kalau kita mau hitung begitu? Pada waktu itu baru Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bagaimana mau dihitung dengan hari yang seperti kita? Jadi dalam hal sittati ayyam itu 6 hari, 6 masa, 6 tempo, 6 periode. Itu yang disepakati oleh para ulama. Bukan 6 hari dalam arti seperti hitungan hari kita. Karena kita bicara hari ini karena sudah ada matahari. Padahal waktu itu baru Allah mau menciptakan bumi dan langit. Jadi Allah menciptakan fi sittati ayyam dalam 6 hari. Ini yang 6 hari ini bagaimana keterangan di surah yang lain. Dalam surah Hamim Sajadah itu dalam surah Fussilat dijelaskan. Itu prosesnya, ya kita dekatkan dulu pengertian supaya lebih mudah. Prosesnya itu dikatakan oleh Allah khalaqal arda fi yaumain, khusus untuk bumi 2 hari. 2 hari bumi itu diciptakan dalam waktu 2 hari, artinya 2 periode, 2 waktu, 2 masa. Terus gunungnya, tumbuh-tumbuhannya, semua kebutuhan manusia di dalamnya itu di dalam arba'ati ayyam, 4 masa. Sehingga menjadilah 6. Karena tadi 2 hari ini khusus untuk bumi, dan itu kemudian ditambah gunungnya, tanam-tanamannya, semua kebutuhannya makhluk manusia itu diciptakan dalam 4 hari lagi sehingga menjadilah 6 hari. Bagaimana dengan langit dan bumi? Bumi, langit itu dulunya menurut Al-Quran itu kana tara tekan hanya 1 kepitang, 3 cepi, dan itu terdiri daripada gumpalan-gumpalan asap. Terus setelah begini kelihatan seperti gumpalan asap tadi, terus Tuhan pecahkan 2, 1 dijadikan bumi, 1 dijadikan langit. Dan semua itu dibuka di dalam Al-Quran. Diceritakan seperti itu. Disebut seperti itu untuk lebih memahami bagaimana Allah berkuasa. Kemudian bagaimana yang lain-lain itu. Dalam surah itu dikatakan, وَجَعَلْنَا مِنَal ma'i kulla syai'in hayyid. Saya ciptakan semua makhluk hidup. Saya ciptakan dari air. Itu pada awal ceritanya begitu kata Allah. Jadi kita lihat, oh iyalah begitulah Allah berkuasa. Begitulah Allah mengatur kekuasaannya. Bumi, langit diciptakan oleh Allah dalam prosesnya 6 masa. Dalam penjelasan para ulama ahli tafsir mengatakan kenapa harus 6 masa. Kalau mau ditanya seperti itu, jangan. Tidak ditanya kenapa harus 6 masa. Bukankah Allah bisa dalam waktu yang sekejap? Bisa. Apa susahnya kalau Allah mau? Oleh para ulama ahli Quran berkata, itu menjadikan pelajaran bagi kita. Dalam menciptakan sesuatu, dalam mengurus sesuatu, jangan kita tergesa-gesa. Allah saja yang tidak ada halangannya kalau mau. Itu menciptakan langit dan buminya dalam 6 masa. Masa kita 1 kali gerak langsung mau sukses? Jangan. Kita belajar begitu. Bukan Allah tidak sanggup dengan seketika.
Apa susahnya kalau Allah mau? Tapi Allah mau mendidik kita supaya kita jangan kita terbawa oleh rasa emosi, desakan yang berlebih-lebihan sehingga seolah-olah begitu kita mau langsung begitu jadi. Itu dalam urusan. Jangan kita tergesa-gesa. Walaupun sifatnya memang ada yang dipercepat, tapi jangan kita mau seperti memaksakan keadaan harus jadi walaupun tidak memungkinkan. Itu yang maksudnya. Terus summastawa 'alal ardh. Nah, di sini lagi. Kemudian dia bersemayam di atas Arab. Wah, ini pembahasan tentang bagaimana istawa, bagaimana bersemayam di atas Arab. Sangatlah banyaknya. Berbagai komentar, berbagai faham pendapat sampai terjadi sorot menyorot, saling sikut menyalahkan yang satu dan yang lain tentang bagaimana itu yang dimaksud Allah bersemayam di atas aras. Sederhana saja, tidak usah kita terlalu jauh. Ini bahasa Al-Quran yang menyebut bahwa Allah itu bersemayam di atas aras. Allah berkuasa mengatur segala sesuatu pada makhluknya. Dan itu di alam jabarut seperti ini, di alam kebesaran Allah yang seperti ini, tidak ada alat yang bisa mengetahuinya secara hakiki. Tidak bisa, tidak ada alat, akal, otak, pikiran, teknologi tidak bisa menjangkau. Jadi kita terima apa yang Allah sebut. Allah bilang Allah bersemayam di atas aras. Ya dipahamilah begitu, tapi ada beberapa hal kaidah memahami ini. Pertama, jangan kita terlibat kepada tasbih, penyerupaan, menganggap Allah bersemayam di atas aras. Aras itu istana singgasana. Oh, kalau singgasana itu sama dengan istana. Oh, kalau istananya presiden pakai kursi begini. Oh, kalau Allah itu di atas istananya kira-kira kursinya Allah bagaimana? Oh, kalau kursi itu besar tempat duduk. Oh, kalau yang duduk itu Allah bagaimana pantatnya Allah? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Menyatakan seperti itu adalah kesalahan, dosa di dalam beragama. Tasbih namanya, tidak boleh menyerupakan. Kedua, kita tidak boleh takyif. Tidak boleh kita bilang kaifa, bagaimana. Tidak boleh. Tidak boleh lagi kita takyif artinya kaifa, tidak boleh kita bilang bagaimana. Pokoknya terima Allah apa yang Allah bilang. Kita terima lahirnya, bunyinya ayat Allah bilang begitu ya kita terima, tapi wal kaifa majhulun, tentang bagaimana itu tidak bisa ditahu. Serahkan kepada Allah sebagai Tuhan yang tidak ada samaannya, karena kita sudah baca ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada samanya Tuhan. Jika kalau disebut seperti itu ya percayalah begitu. Taktil tidak boleh kita taktil. Apa artinya taktil? Meniadakan. Tuhan bilang saya bersemayam di atas aras. Jangan lagi kita bilang Allah tidak bersemayam. Itu namanya taktil, meniadakan sesuatu yang sudah pasti menurut Allah. Tidak boleh kita begitu. Jadi para ulama salaf, artinya ulama pendahulu kita, orang-orang di masa Nabi menerima ayat yang seperti itu. Kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, ya sesuai dengan keadaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana bersemayam? Tidak usah kita bayangkan, karena tidak bisa dibayangkan Allah. Tapi Allah bilang saya bersemayam di atas aras, maka kita terimalah itu dan kita serahkan bagaimananya. Kita serahkan yang layak sesuai dengan kebesarannya sebagai Tuhan yang tidak ada samanya. Begitulah caranya ulama salaf memahami ayat seperti itu. Jadi kemudian summastawa 'alal arsy. Lagi. Yughshil lailan nahara. Lagi Tuhan bilang lagi, yughshil lailan nahara. Allah tutupkan malamnya kepada siang. Apa maksudnya? Malam ditutup dengan siang. Yatlubuhu hasisa. Dia menutupinya itu dengan cepat saja. Tidak pernah terlambat malam itu. Malam ketika tiba saatnya, begitu kita melihat matahari, sudah tertutup. Tidak terlambat, kalau waktunya harus tutup. Malam menutup siang. Kita bisa melihat itu. Kalau paling enaklah melihat itu kalau kita di tengah laut melihat ketika matahari itu tenggelam di ufuk. Kentara sekali bahwa betul-betul matahari itu sembunyi dari dunia ini. Tenggelam di ujungnya. Kita lihat ketika kita di tengah laut pada saat kita tidak melihat daratan lagi. Kita lihat betul, matahari begitu indahnya. Tenggelam betul. Itulah yatlubu hasisa. Wasyamsa wal qamarah. Matahari juga, bulan juga, wan nujuma, bintang juga, musakhkharatim bi amrih, semuanya ditundukkan oleh Allah dengan perintahnya. Tidak ada yang tidak tunduk. Allah ketahuilah,
lahul khalqu, baginya lah Allah segala ciptaan, wal amru, segala urusan, tabarakallahu rabbul alamin, maha mulia Allah Tuhan semesta alam. Itu Allah angkat perhatian. Coba kita belajar, lihat bagaimana kita belajar memperhatikan keindahan alam. Kalau kita berada dan melihat kapal besar menurut kita ketika berada di tengah lautan. Ya Allah, kapal besar di tengah lautan persis seperti sabut-sabut kecil yang dipermainkan oleh ombak. Masya Allah, kelihatannya sangat mengasihkan. Luar biasa itu. Kita lihat kapal yang begini besar. Ternyata setelah di tengah laut, dia hanya seperti sepotong sabut-sabut kelapa kecil dipermainkan oleh ombak. Naik tur mengikuti amukan ombak. Apa dayanya itu semua? Tuhan bilang, saya itu yang atur. Saya yang atur. Sampai ada ayat di dalam Al-Quran. Alam tara annal fulka tajri fil bahr. Apa kamu tidak lihat kapal itu berlayar? Itu binikmatillah. Itu nikmatku itu. Liuriakum min ayati. Allah mau tunjukkan kepadamu kekuasaannya itu. Ayat seperti itu. Ada juga mengatakan. Wa idza ghasyahum maujun ka'dzulal. Kalau manusia sudah ditimpa ombak seperti gunung, da'awullah, semua pintar berdoa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas mau beragama. Kalau saya nanti selamat Tuhan, pokoknya malis masih sepuang isi senam mendek di kampungnya tak pamadorak aja. Itulah manusia. Jadi Tuhan bilang ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah baginya lah segala ciptaan. Artinya semua yang tercipta ini adalah dari Allah. Wal amru, dan semua urusan Allah yang punya aturan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha mulia Allah, maha berkah, maha mulia, maha suci. Itu kata tabaraka, maha mulia, maha berkah, maha suci. Diterjemahkan seperti itu oleh para ulama kita. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi itulah ayat yang sempat kita baca karena waktu kita sudah cukup. Ya, sampai sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.